Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Eviana Octavia. Saya dari Prodi Ditya Kebidanan Stikes Aisyah Palembang. Saya di sini akan melakukan pengenalan anatomi panggul pada wanita. Baiklah, sebelum kalian menyaksikan video saya, ada baiknya kalian mengklik tombol like, subscribe, and comment. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja melihat videonya. Selamat menyaksikan. Terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah panggul keras dan kedua adalah panggul lunak. Panggul keras disebut dengan pelvis mayor dan panggul lunak disebut dengan pelvis minor. Pelvis mayor terdiri dari tulang-tulang, sedangkan pelvis minor terdiri dari otot-otot ligamentum. Baik, panggul besar atau pelvis mayor terdiri dari 4 tulang. Yang pertama adalah 2 tulang pangkal paha atau os coccygeae, 1 tulang kelangkang atau os sacrum, 1 tulang pungging atau os coccygeus. Baiklah, terus tulang paha atau os coccygeae terdiri dari 3 tulang. 2 tulang yang berhubungan satu sama lain pada acetabulum. Acetabulum ialah cawan yang berbentuk mangkok dan yang melekat di tulang paha atau caput femoralis. Acetabulum ke atas itu disebut os ilium atau tulang usus. Lalu acetabulum ke bawah itu disebut dengan tulang os sisium atau tulang duduk. Lalu acetabulum ke depan disebut dengan os pubis atau tulang kemaluan. Lalu os ilium atau tulang usus terdapat crista iliaca yang tebal ini. Lalu spina iliaca anterior superior. Lalu ke bawah spina iliaca anterior inferior. Lalu ke belakang spina iliaca posterior superior. Lalu ke bawahnya lagi ini spina iliaca posterior inferior. Lalu di sini incisura ischiadica mayor. Os ilium terdapat sebuah lajur atau linea minata atau linea terminalis. Ini pembatas antara panggul besar dan panggul kecil. Lalu tulang fossa iliaca. Lalu selanjutnya tulang duduk. Tulang duduk atau os sacrum terdapat di bawah tulang usus. Yang pertama adalah spina ischiadica, tonjolan pada os isium, pembatas antara incisura ischiadica mayor dan incisura ischiadica minor. Ini. Lalu tulang duduk membatasi sebuah tulang dalam tulang panggul atau disebut foramen oblatum. Di sini. Lalu tangkai tulang kemaluan yang menghubungkan antara os ilium dan os pubis disebut ramus superior os pubis. Lalu selanjutnya tungkai tulang kemaluan yang menghubungkan antara os pubis dengan tulang duduk atau os isium disebut ramus inferior os pubis. Lalu foramen oblatum yang membentuk arcus pubis. Lalu selanjutnya tulang pangkal paha kiri dan kanan dihubungkan oleh simfisis pubis. Selanjutnya tulang kelangkang atau os sacrum terdiri dari 5 tulang atau ruas tulang yang bersatu atau bersenyawa di kanan dan kiri garis tengah. Terdapat lubang saraf yang dilalui oleh saraf atau saraf truncatus Hauser atau pembuluh darah kecil atau foraminalis sacralia anterior. Selanjutnya permukaan belakang tulang sakrum lembung dan kasar, di garis tengahnya terdapat cuat-cuat disebut crista sacralis. Pada bagian atas sakrum berhubungan dengan luas tulang pinggang. Bagian yang menonjol ke depan disebut promontorium. Ke samping tulang sakrum berhubung dengan tulang pangkal paha yang disebut dengan articulation sacroiliaca.
Ke bawah tulang belakang berhubung dengan tulang punggung atau os coccygeus disebut dengan articulation sacrococcygeus. Lalu tulang punggung atau tulang ekor atau disebut dengan os coccygeus terdiri dari 3 sampai 5 ruas tulang yang bersatu. 1, 2, 3. Lalu selanjutnya pelvis minor atau panggul kecil. Terdiri atas 4 tulang, pintu atas panggul, bidang luas panggul, bidang sempit panggul paling dalam, terus pintu bawah panggul. Lalu pintu atas panggul dibentuk oleh promontorium, sayap os sacrum, kiri dan kanan, lalu articulation sacroiliaca kiri dan kanan, linea terminalis kiri dan kanan. Ini. Lalu ramus superior os pubis kiri dan kanan. Ini. Lalu pinggir atas simfisis. Pada pintu atas panggul dibentuk oleh ukuran penting, yaitu dimulai dari promontorium ke pinggir atas simfisis. Ukuran muka belakangnya ialah 11 cm. Lalu conjunctiva feral yang melintang ukurannya ialah 12,5 cm atau diameter transvena. Dan ukuran serong bisa seperti ini ialah 15 cm dari tuberculum pubicum ke articulation sacroiliaca. Lalu selanjutnya bidang luas panggul terbentuk antara pertengahan simfisis ini pubis ke pertengahan acetabulum, ini acetabulum kiri dan kanan. Lalu ke ruas sakral 2 dan 3. 1, 2, 3. Jadi seperti ini. Ukuran muka belakangnya adalah 12,75 cm. Ukuran melintang antara kedua acetabulum, panjangnya 12,5 cm. Lalu selanjutnya bidang sempit panggul terbentuk dari tepi bawah simfisis ini ke spina ischiadica. Spina ischiadica ini sini kiri dan kanan, dan memotong tulang belakang setinggi 2 cm di atas ujung sakrum. Ukuran muka belakangnya tepi bawah simfisis ke ujung sakrum adalah 11,5 cm. Lalu ukuran serong melintang, jarak antara spina ischiadica ini adalah 10 cm. Pintu bawah panggul merupakan sebuah bidang yang berbentuk segitiga terdiri dari 2 bidang. Nah, kalau dibagi seperti ini menjadi 2 bidang. Yang pertama adalah segitiga depan, lalu yang satunya lagi adalah segitiga belakang. Baik, segitiga depan itu membentuk arcus pubis. Lalu ada segitiga belakang itu disebut ada ligamentum atau sacrum tuberosum. Lalu lingkaran muka belakang dari tepi bawah simfisis ini menuju ke tulang kelangkang. Ini tulang kelangkang. Ujungnya atau ujung os sacrum adalah 11,5 cm.
tulang kelangkang dan pertengah. Ini ujung tulang kelangkang lalu ke pertengah.